Hal yang kedua, saya mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Lukas 2, 15 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernah gak ada di antara saudara yang berpikir, kenapa berita Natal disampaikan kepada gembala? Pernah gak ada yang berpikir, saudara-saudara, kok berita besar tentang kelahiran Juru Selamat dunia disampaikan kepada gembala? Ada yang pernah berpikir, Romo pasti sudah tahu jawabnya nih. Tapi boleh Mo, kenapa kira-kira gembala yang menjadi saksi pertama kelahiran Juru Selamat? Kenapa Mo? Oh, nggak ada mic-nya. Ya, boleh nanti saya amplify. Kenapa Mo? Bertanya ulang. Kenapa Mo? Gembala itu tidak punya kuasa sebagai influencer. Tidak punya kuasa sebagai influencer. Tapi kok malah gembala? Oke. Akhirnya saya berpikir adalah Tuhan bukan mencari orang yang mampu untuk berbicara. Karena Tuhan mencari orang yang mampu untuk diubahkan. Oke. Jawaban Romo bagus sekali. Tuhan tidak mencari seorang yang bisa berbicara, tapi Tuhan mencari orang yang hidupnya bisa diubahkan. Gitu ya Mo? Oke. Nah, saudara, ini tepat sekali. Kalau saudara membaca kitab suci, gembala itu profesi yang tidak berarti. Bahkan kalau ada di kitab Kejadian dikatakan, sebab gembala itu adalah sebuah kekejian bagi orang Mesir. Kata kekejian itu berarti bukan cuma rendah, bukan cuma nggak bisa jadi influencer, tapi gembala itu juga saudara-saudara dianggap seperti orang najis kira-kira. Saya merenung dalam-dalam, Tuhan, kenapa Tuhan tidak disaksikan pertama-tama oleh penguasa? Kenapa Tuhan tidak memilih disaksikan oleh raja? Kenapa Tuhan tidak minta misalnya sebagian dari polisi atau perwira atau tentara? Tidak. Gembala yang profesinya rendah bahkan dianggap najis oleh orang pada zaman itu. Saudara-saudara, Natal itu sebetulnya adalah berita yang tadi disampaikan oleh MC kita dengan sangat indah. Cinta yang besar dari Tuhan kepada manusia, kepada saya dan saudara-saudara. Dan itu pertama-tama ditunjukkan kepada mereka yang paling lemah. Kalau saudara melihat hebatnya pribadi orang, lihatnya dari mana? Lihatlah sikap orang itu kepada orang yang kecil. Nanti Pak Menteri Bahlil datang nih. Kalau Pak Menteri Bahlil datang kita salaman, nunduk-nunduk, wajar-wajar. Tapi kalau itu tidak dilakukan juga penghormatan yang sama kepada orang yang bukan Pak Menteri, kita tahu Bapak atau Ibu ini nih cuma deket sama orang-orang yang di atas. Saudara, Tuhan kita tidak begitu. Dia mengizinkan dirinya yang maha kuasa itu disaksikan oleh gembala yang hampir disebut najis karena keji. Kenapa? Karena Natal itu soal keberpihakan dan solidaritas Allah kepada umat manusia. Soal cinta Allah yang besar untuk saya dan saudara-saudara. Soal
Kasih Allah yang sempurna dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi yang dikatakan, seburuk apapun hidupmu, kamu bisa melihat aku mencintai kamu. Itu Natal. Nah, maka menarik sekali saudara, ketika gembala kemudian bilang, mari kita ke Betlehem. Gembala nggak mikir-mikir, aduh apa bener nih berita Natal? Enggak. Mari kita ke Betlehem. Dan ini yang menarik yang tadi Romo bilang. Gembala-gembala ini saudara dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Cepat-cepat. Enggak, tunggu dulu. Kita pakaian dulu. Kita belum bekal. Enggak. Mari kita pergi ke Betlehem dan mereka dikatakan cepat-cepat. Saudara, kalau sebagai orang Kristen saudara merayakan Natal puluhan tahun tapi saudara tidak merasa belum pernah ketemu Yesus, berarti kita belum betul-betul orang Kristen. Kalau keterbatasan hidup yang engkau alami membuat engkau merasa, aku gak disayang Tuhan, doa-doaku gak dijawab Tuhan, keinginanku gak diperdulikan Tuhan. Kita kalah dengan gembala. Gembala bilang, mari kita ke Betlehem melihat Yesus. Mari kita cepat-cepat melihat bayi itu. Dan Romo tepat sekali bilang, lihat perubahannya. Semua orang yang mendengar, ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lalu apa yang dilakukan gembala? Semua orang yang mendengar gembala-gembala itu heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Hidup mereka rendah, mereka dianggap najis, tapi kehidupan mereka berdampak luar biasa. Mereka enggak jadi raja berubah setelah ketemu Yesus. Masalah mereka juga mungkin masih ada setelah bertemu Yesus. Mereka tetap gembala, tetapi mereka menjadi saksi Yesus. Dan orang yang ketemu dengan gembala takjub dengan kesaksian gembala. Saya mengajak kita menarik sedikitnya dua hal dari pesan Natal hari ini. KWI dan PGI menetapkan tema mari kita pergi ke Betlehem untuk mengatakan dua hal penting sedikitnya. Pertama, saudara, tiap kita masing-masing punya pergumulan. Dan ada orang Kristen yang hidupnya sampai sekarang tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada mungkin anak-anak kita yang remaja gak merasa bahagia dengan hidupnya. Dan merasa dirinya, Tuhan kok aku begini, gak seperti mereka. Ada banyak keluarga-keluarga Katolik dan Kristen yang hidupnya tidak bahagia. Karena merasa anak-anaknya itu tidak berarti. Padahal kaya mungkin. Saudara, ayo kita ke Betlehem. Ayo kita ketemu Yesus. Dan ajarkan anak-anak kita, ajarkan diri saya dan saudara-saudara, kita berharga. Saya dan saudara-saudara berharga karena Yesus yang sama itu berkenan dijumpai oleh kita, oleh saya dan saudara-saudara. Jangan sampai keluarga saudara ada di antaranya yang gak happy lalu mau bunuh diri. Ada research dari teman-teman BRC mengatakan termasuk keluarga-keluarga Kristen, remaja-remajanya itu gak punya teman dan merasa gak bahagia, lalu punya kepikiran pengen bundir, istilah mereka, bunuh diri. Gembala saja yang dianggap najis oleh banyak orang pada saat itu, ketika ketemu Yesus, hidup mereka berubah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang malam ini masih bergumul dengan banyak hal, ingat, Tuhan berkenan dijumpai saya. Tuhan juga berkenan dijumpai saudara-saudara. Tengok ke belakang. Cinta Tuhan itu sempurna dalam hidupmu kan. Dan biarlah ini mengubah kehidupan kita menjadi saksi-saksi kuasa Allah. Yang kedua, sebagai bagian dari orang-orang yang dipercaya di Kementerian ESDM, saudara, mari kita pergi ke Betlehem menurut saya juga menjadi wujud bagaimana keberpihakan kita untuk melihat apa-apa yang dianggap sederhana ini sebagai sesuatu yang penting. Kalau SDM itu kan soal tambang,
soal hajat hidup orang banyak, soal bagaimana kita mensejahterakan orang. Ini tugas yang sangat luhur, tugas yang sangat-sangat mulia. Kalau jempol saya ada 10, Bapak Ibu layak mendapat 10 jempol karena dipercaya Tuhan melayani atau bekerja di sektor yang sangat strategis dalam sebuah kehidupan bersama yang disebut negara. Keren. Apalagi tambang. Nah, maka menjadi penting, mari kita pergi ke Bethlehem, itu juga panggilan kita untuk memikirkan, memastikan, mendoakan agar lokasi-lokasi yang dianggap sederhana, yang ditambang, itu juga bisa maju masyarakatnya, bisa berkembang pendidikannya. Sebab itu adalah solidaritas Allah yang ditunjukkan Allah kepada gembala. Jangan cuma cari tambangnya, jangan cuma cari energinya, tapi kita nggak memperhatikan bahwa Allah yang besar itu juga menghendaki orang di sekitar pertambangan juga hidupnya sejahtera. Dan maaf, ini harus terus kita ingatkan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi sila paling akhir dan rasanya sampai sekarang menjadi tantangan yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita upayakan terus menerus. Betul nggak? Jangan sampai misalnya orang-orang tertentu lebih maju, tapi orang-orang semakin banyak yang hidupnya tidak baik. Padahal berita Natal adalah berita keberpihakan kepada gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara, dengan panggilan posisi apapun, punya peran strategis dari Tuhan untuk memastikan semua orang berhak ketemu dengan Tuhan. Semua orang hidupnya berhak untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan itu perlu pertama-tama kita prioritaskan buat mereka-mereka yang selama ini kurang diperhatikan. Bolehkah kalau saya juga bilang sebagian yang dianggap masyarakat terabaikan itu identik dengan kantong-kantong Kristen, kantong-kantong Katolik. Mari tanpa bermaksud kita membeda-bedakan latar belakang agama, sebab kita semua adalah masyarakat yang sama-sama warga negara Indonesia, tapi saya perlu mengatakan daerah-daerah yang identik dengan 3T itu daerah yang mayoritas adalah kantong Katolik dan Kristen. Peran yang Bapak Ibu miliki strategis. Dan mari Bapak Ibu memikirkan sesuatu agar mereka juga bisa bertemu dengan Kristus. Sebab malam ini kita semua diingatkan kembali, mari kita ke Bethlehem. Supaya semua orang happy ketika berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Amin. Mari berdoa.